Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni menggagalkan upaya penyelundupan 1,1 ton daging celeng. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan daging celeng ke dalam karung bersama paket barang lain di sebuah truk. Pengungkapan berawal dari pemeriksaan petugas ke setiap kendaraan yang memasuki kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Petugas KSKP mencurigai sebuah truk tronton yang melintas pada saat pemeriksaan. Setelah diperiksa, daging tersebut adalah daging celeng. Sopir truk mengakui daging celeng sebanyak 1,1 ton dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan yang akan dikirim ke Tangerang dengan imbalan upah sebesar Rp3.500.000 untuk membawa daging tersebut. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, selain dilarang, daging celeng tidak dilengkapi dokumen yang sah dari daerah asal serta alat angkut yang dipakai tidak sesuai prosedur. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penyelundupan daging celeng sudah bergabung bersama kami Kepala KSKP Bakauheni AKP Ferdiansyah. Selamat sore Pak Ferdiansyah. Selamat sore Mbak. Baik, daging celeng yang diselundupkan secara ilegal ke wilayah Tangerang awalnya atau tujuannya untuk dikirim untuk apa Pak? Baik, bisa dijelaskan kami dari KSKP Bakauheni pada hari Selasa 4 Agustus 2020 sekira pukul 1 dini hari berhasil menggagalkan pengiriman daging celeng yang berasal dari Sumatera Selatan yang akan ditujukan ke Pulau Jawa, khususnya di Tangerang. Baik, apa tujuan penyelundupan itu Pak? Apakah untuk dijual seperti secara legal namun pura-pura sebagai daging ayam, daging sapi atau daging babi gitu Pak? Bisa dijelaskan dari hasil pemeriksaan sementara yang kita lakukan bahwa daging tersebut hanya untuk dijual. Nanti kemungkinan akan didistribusikan kembali kepada penerimanya yang ada di Jawa. Dijualnya ke siapa Pak? Di Jawa nanti dia akan berkoordinasi atau menghubungi dengan inisial T. Saat ini masih kita koordinasi dengan Balai Koordinasi Pertanian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. T itu berprofesi sebagai apa Pak? Apakah distributor daging? Untuk pengemudi tersebut hanya diperintahkan oleh seseorang yang ada di daerah Sumatera Selatan dengan diiming-imingi upah sebesar Rp3 juta hanya untuk melancarkan membawa daging celeng tersebut. Awal mula pengungkapan kasus ini seperti apa Pak? Gimana Pak? Awal mula pengungkapan kasus ini, temuan ini seperti apa Pak? Itu diawali dengan kegiatan rutin kita di pintu masuk pelabuhan. Setiap kendaraan-kendaraan yang akan melintas di pintu masuk pelabuhan menuju Pulau Jawa dilakukan pemeriksaan. Saat itu kita melakukan pemeriksaan di kendaraan truk tronton. Setelah melakukan pemeriksaan ditemukan 11 koli paket karung yang berisikan daging celeng tersebut. Oke, apakah pemeriksaan ini memang rutin dilakukan Pak atau petugas hanya secara acak mengecek, memeriksa setiap truk yang memiliki barang bawaan? Setiap kendaraan-kendaraan yang melintas di pintu masuk pelabuhan kita lakukan pemeriksaan, baik itu dokumen-dokumen maupun antisipasi barang-barang ilegal lainnya. Oke, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, AKP Ferdiansyah, Kepala KSKP Bakauheni. Kita ke informasi berikutnya. Peristiwa menghebohkan terjadi di Desa Mangga 2, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Video rumah yang dihancurkan hingga rata dengan tanah menggunakan alat berat viral di media sosial. Rumah yang dihancurkan tersebut diduga merupakan rumah istri muda oknum aparat. Inilah video amatir warga. Satu unit alat berat eskavator menghancurkan sebuah bangunan rumah permanen. Berdasarkan informasi warga, rumah ini sudah ditempati selama 6 bulan oleh seorang wanita berusia 36 tahun bersama seorang anaknya yang berusia 10 tahun. Dugaan sementara bangunan rumah dihancurkan oleh keluarga istri sah seorang oknum aparat tersebut karena sang istri dan anak-anaknya tidak terima suami mereka memiliki hubungan dengan wanita lain. Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di rumahnya. Setengah jam kemudian saya bel orang rumah, "Cuman rumah udah
Tumbang semua. Tapi nampak sempat dibongkar dia. Enggak nampak saya. Dari dulu 2 orang sama ada anaknya 1. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan selama proses penghancuran rumah tidak ada aparat dari pemerintah desa. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami motif pria yang membakar rumah mantan kekasihnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pembakaran ini melukai seluruh penghuni rumah termasuk 1 anak yang terluka bakar hingga 70%. Garis polisi masih terpasang di rumah NR, Jalan Purnawarman, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Rumah NR ini sebelumnya dibakar oleh seorang pria yang diketahui merupakan mantan kekasih MR. Tidak hanya melalap habis bangunan beserta isinya, kebakaran juga mengakibatkan seluruh penghuninya terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri. Tetangga sekitar berhasil memadamkan api dan mengevakuasi para korban dari dalam rumah yang mengalami luka bakar. 1 korban yang masih anak-anak menderita luka bakar 70% dan kini dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Itu pas kejadian singkat gitu ya? Maksudnya langsung kebakar gitu? Iya, langsung kebakar nih. Langsung kebakar, langsung gede api, langsung saya padamin pakai air seadanya, udah langsung nggak ini lagi saya. Langsung teriak-teriak ke warga-warga membantu kan, ada kali nih sama sumur nih. Yang buat ininya aja gitu. Nah itu pas ditangkapnya itu dipancing atau gimana pelakunya? Iya, dipancing itu. Pancing sama si Marninya Iya, gitu? dipancing sama si Marninya di daerah Ciputat, nggak tahu sebelah mana gitu. Tahu-tahu dia udah langsung ketangkap aja gitu. Pelaku yang ditangkap warga saat kejadian kini diperiksa intensif di Polsek Ciputat. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku sakit hati setelah lamarannya ditolak korban karena sudah bersuami dan memiliki 1 anak. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah Jakarta akan terganggu sejak malam ini hingga besok pagi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.